Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya yang paling terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah. Ini subhanallah, subhanallah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu pernah mengatakan, ya subhanallah, kata beliau, qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala, ketika ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah, beritahukan kepada kami perkara yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Qul amantu billahi fastaqim. Beliau subhanallah menjawab dengan jawaban yang singkat tapi maknanya dalam sekali. Apa kata beliau? Qul amantu billah, katakanlah aku beriman. Fastaqim, lalu istiqomahlah. Subhanallah, subhanallah teman-teman. Jadi terkadang ya subhanallah kita banyak mendapati hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW itu termasuk dari Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu hadisnya kecil, hadisnya pendek, hadisnya tidak terlalu panjang, tapi subhanallah maknanya dalam ya. Alhamdulillah teman-teman yang saat ini belajar hadis Arba'in Nawawi sudah menemukan beberapa hadis ya, dari hadis 1 sampai hadis ke-13 itu banyak sekali yang Jawami'ul Kalim, Masya Allah. Maka ini diantaranya adalah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan qul amantu billahi fastaqim. Ya Masya Allah. Nah, ketika kita tahu perintah dari Rasulullah SAW agar kita bisa istiqomah, maka yang perlu kita ketahui lagi sebenarnya apa makna istiqomah itu sendiri. Subhanallah. Karena terkadang ya teman-teman, ketika kita membaca ayat atau membaca hadis dan di situ ada kata-kata yang belum kita pahami, subhanallah, maka para ulama klasik mereka akan menjelaskannya, subhanallah. Dan kita sudah bisa untuk belajar lebih dalam, Masya Allah, apa hakikat dari istiqomah. Ya subhanallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya Masya Allah, ini seorang ulama besar, ya Masya Allah. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi nggak belok kanan, nggak belok kiri, jalannya lurus ke depan. Masya Allah. Meniti agama yang lurus. Subhanallah. Dan istiqomah ini kata Ibnu Rajab mencakup semua ketaatan baik yang lahir maupun yang batin. Karena yang namanya beribadah kepada Allah itu teman-teman, ya, yang namanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ada yang kita lakukan dari amalan-amalan atau dari ibadah lahir, ya misalnya sholat, saum, ya misalnya haji, itu semuanya kita lakukan dengan amalan-amalan lahir. Dan ada yang lahir itu yang zahir, yang tampak. Ada yang amalan-amalan batin yang tidak terlihat. Apa misalnya kita mencintai Allah, kita bertawakal kepada Allah, ya kemudian kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari perkara-perkara yang tidak terlihat, subhanallah. Tapi ini adalah bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya istiqamah itu adalah meniti jalan yang lurus, mencakup semua ketaatan baik yang lahir maupun yang batin, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Subhanallah. Dan kita teman-teman tidaklah mengetahui mana perintah, mana larangan, kecuali kita harus berilmu, kecuali kita harus duduk di majlis ilmu. Dan yang namanya belajar ilmu agama teman-teman, itu tidak cukup waktunya setahun, 2 tahun, subhanallah, tapi bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk kita bisa memahami agama ini. Subhanallah, untuk bisa memahami mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi nasihat terutama untuk diri saya dan teman-teman semuanya, jangan pernah kita katakan kita selesai dari belajar ilmu agama. Jangan pernah kita bosan untuk terus belajar. Kenapa? Karena dengan belajar agama ini adalah wasilah jalan agar kita bisa istiqomah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya istiqomah juga ini merupakan subhanallah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya ketika seorang hamba diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Masya Allah. Karena
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini banyak ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahadainahum siratam mustaqima. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, pasti ya orang-orang yang berjalan dalam rel yang lurus itu pasti akan kami tunjukkan jalan. Subhanallah, akan kami berikan hidayah. Subhanallah. Dan ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang memang benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan, subhanallah, orang-orang yang dia berjalan di garis yang lurus, teman-teman, maka subhanallah dia akan mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, ini sebagai motivasi ya untuk kita semuanya. Kalau kita berjalan di jalan yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Subhanallah. Dan perkataan ini teman-teman melazimkan kita untuk mengamalkannya. Karena kita tahu ya subhanallah, ketika kita mengatakan Rabb kami adalah Allah, artinya kita itu diminta hanya bergantung kepada Allah. Kita diminta hanya beribadah kepada Allah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kehidupan di dunia ini subhanallah penuh dengan halang rintang ya, penuh dengan cobaan. Ketika kita mengatakan Rabbunallah, itu bukan berarti hanya terucap di dalam lisan kita, bukan. Mulai Allah uji kita dengan berbagai macam ujian, subhanallah. Allah ingin tahu ketika kita mengucapkan Rabbunallah, itu benar nggak kita yakin bahwasanya Rabb kita itu Allah dan menggantungkan semua apa yang ada di dunia ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya benar kita yakin bahwasanya Allah adalah Rabb kita, berarti tidak akan kita menyekutukan Allah dalam perkara apapun. Kemudian jika kita mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, dan kemudian dia meneguhkan pendiriannya, istiqamah, subhanallah, maka selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Subhanallah. Maka malaikat-malaikat akan Allah turunkan subhanallah kepada orang-orang yang berhasil lulus dari jalan ujian dan dia beristiqamah di jalan tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepadamu malaikat-malaikat, dan malaikat itu yang mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian bersedih hati. Masya Allah, Allah akan kayakan hatinya, Allah akan gembirakan hatinya. Masya Allah, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Dan subhanallah, sejatinya teman-teman, kalau masih ada di antara kita yang dipenuhi dengan rasa gelisah, yang dipenuhi dengan kepanikan ya untuk kehidupan di masa yang akan datang, misalnya hatinya nggak pernah tenang ya, selalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, subhanallah, itu pertanda teman-teman kita harus banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah benar-benar menggantungkan hidupnya kepada Allah, ya Allah lagi, dan Allah lagi, maka subhanallah dalam menjalani kehidupan ini dia jalani dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebahagiaan. Karena subhanallah saya bisa ambil pelajaran ya, terkadang sebuah penyakit itu datang ketika kita itu panik, dan ini subhanallah banyak dialami oleh kaum wanita. Maka ketenangan itu sebenarnya adalah salah satu obat dari segala penyakit. Maka tenang dulu. Kita itu punya Allah. Allah tuh selalu membimbing kita, selalu melihat kita. Maka apa yang perlu kita takuti? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita saat ini hadapi, semuanya sudah Allah tetapkan. Maka tidak perlu kita takuti, tidak perlu kita sampai berlarut-larut sedih. Bersedih boleh, tapi tidak sampai berlarut-larut dan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia ya Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah, ya malaikat mengatakan bahwasanya janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Kemudian nanti di akhirat dia akan mendapatkan surga, subhanallah, dan ini adalah cita-cita terbesar kita ya teman-teman, subhanallah. Tidak ada cita-cita yang paling besar yang saat ini kita mohon
mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang kelak nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya kelak nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa itu istiqamah, ya, kemudian kita juga mengetahui yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang dia benar-benar berjalan di garis yang lurus, ya, berjalan di atas rel yang lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Maka saatnya kita belajar kira-kira kiat-kiat apa yang bisa menjadikan kita ini tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Maka di antaranya ya teman-teman, Masya Allah, ini ada penjelasan yang luar biasa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, kita itu kalau kita mendengar ceramah-ceramah dari para ulama, ya walaupun kita belum pernah berjumpa langsung, katakan dalam diri kita, ya Allah, aku mencintai beliau karena Allah. Ya, Masya Allah. Subhanallah teman-teman, walaupun kita ini belum bisa menjadi seorang ulama, belum bisa menjadi seorang yang banyak berkontribusi kepada Islam, minimal kita itu mencintai ulama. Masya Allah. Karena kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, ini luar biasa. Di antara penjelasan beliau, ya, di dalam buku beliau Asyru Qawaid fil Istiqamah, beliau mengatakan bahwasanya di antara jalan yang harus kita tempuh untuk kita bisa istiqomah adalah ketahuilah bahwasanya istiqomah ini adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya istiqomah ini adalah nikmat dari Allah, maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena Allah akan beri siapapun yang minta. Kita minta pada Allah dan kita salat. Dalam salat 5 waktu kita itu kan ada, kita doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Masya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Masya Allah. Subhanallah teman-teman, dalam ibadah salat kita, ya Masya Allah, itu ternyata ya terkandung banyak sekali doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah yang kita baca itu adalah meminta keistiqomahan. Subhanallah, meminta keistiqomahan. Masya Allah. Setelah kita tahu bahwasannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita diberikan jalan untuk istiqomah, maka kemudian di antara yang bisa membantu kita untuk terus istiqomah, ya, adalah kita mentadabburi lagi Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah, mentadabburi Al-Quran. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan Allah, yang namanya Al-Quran itu ternyata bisa menjadi obat, ya, untuk kita semuanya. Yang namanya Al-Quran itu bisa memberikan kebarokahan bagi siapapun yang membacanya, bagi siapapun yang mentadabburinya. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini yang perlu kita lakukan, ya, karena terkadang kita itu dalam membaca Al-Quran, dalam mentadabburi Al-Quran, itu bukan kita prioritaskan, tapi justru di sela-sela waktu kita, ya. Beda teman-teman, orang yang memprioritaskan sesuatu dengan orang yang menganggap itu adalah sambilan. Maka yuk kita mulai. Kalau kita pengen selamat jalan kita, kalau kita pengen istiqomah terus, maka ayo prioritaskan waktu kita. Terutama waktu di pagi hari, ya subhanallah, itu adalah waktu terbaik untuk kita bisa mentadabburi Al-Quran. Ya, tadabburi Al-Quran. Setelah kita mentadabburi Al-Quran, maka jalan di antara jalan yang bisa kita tempuh untuk istiqomah teman-teman adalah kita mentadabburi atau kita belajar kembali hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah teman-teman, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan subhanallah, ketika seseorang itu dia memiliki ilmu, ya Masya Allah, memiliki ilmu dan bisa mengambil ilmu tersebut dari hadis-hadis sahih, ya, Nabi kita Muhammad SAW, maka dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa
mengamalkannya. Kamu mohon nih kepada Allah. Setiap kali kita mendapatkan ilmu, kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan saya yakin doa itu senantiasa teman-teman baca ya, Masya Allah. Maka kita banyak-banyak memohon kepada Allah ya, doa yang setidaknya kita itu terus membaca ya. Di antaranya tadi doa minta keistiqomahan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini juga minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, karena ilmu yang bermanfaat ini modal bagi kita untuk bisa kita berjalan di jalan yang Allah dan Rasulnya ridhai. Masya Allah. Baik, setelah kita membaca Al-Quran dengan mentadabburi isinya, setelah kita benar-benar membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian jalan yang selanjutnya yang seharusnya kita tempuh ya, di dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak sekali perintah-perintah agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengamalkan 2 kalimat syahadat. Ya, Masya Allah, ini juga penting banget nih, subhanallah. Jadi teman-teman, ketika kita itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita itu harus mempelajari lebih dalam apa sih makna yang terkandung dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak sekali para ulama membahas tentang kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dalam berjilid-jilid kitab. Ya, Masya Allah, banyak sekali dari para ulama hanya untuk menerangkan tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dalam berbagai macam mutun ilmiah, matan-matan ilmiah, Masya Allah, matan-matan yang mereka buat ya, Masya Allah. Di antaranya yang perlu kita pelajari nih teman-teman ya, kitab-kitab ya, selain Al-Quranul Karim, kemudian tadi hadis-hadis yang sahih, maka di antaranya ada Al-Qawaidul Arba. Ya, subhanallah, Al-Qawaidul Arba ini bagus sekali untuk kita belajar bagaimana kita benar-benar memahami makna syahadat. Kemudian usulus salasah ya, boleh teman-teman pelajari ya, Masya Allah. Ada juga al-aqidah wasitiyah, itu juga boleh kita pelajari. Ada juga nawaqidul Islam yang membatalkan Islam, ini juga boleh kita pelajari. Ini kitab-kitab yang menurut saya ya, insya Allah tidak lama untuk teman-teman bisa pelajari. Maksudnya tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Insya Allah kalau pengalaman kami waktu di Yaman itu, kitab-kitab yang tadi saya sebutkan itu tidak lebih dari 6 bulan ya, tidak lebih dari 6 bulan itu selesai. Maka dasar-dasar ini yang seharusnya kita pelajari agar kita itu bisa istiqomah, subhanallah. Dan subhanallah, ketika teman-teman belajar masalah tentang kandungan syahadat ya, Masya Allah, kita itu akan diajak oleh para muallif, oleh para pengarang kitab untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Bahkan bahasa-bahasa mereka itu teman-teman, bahasa yang Masya Allah rasa sayang kepada kita. Di antara bahasa yang mereka pakai itu, subhanallah, i'lam rahimakallah ya, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah yang Allah sayangi ya. Subhanallah, itu pertanda mereka itu ketika mengajarkan sebuah ilmu kepada kita, itu subhanallah mengajarkannya dari hati yang terdalam. Mereka ingin kita itu benar-benar mengerti apa itu 2 kalimat syahadat, sehingga kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dalam keadaan kita menjadi hamba Allah yang bertauhid ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu mengerti tentang syahadatain, ini adalah ilmu yang mestinya kita harus pelajari. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita, terus kita belajar. Tidak ada berhentinya kita dalam belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara jalan ya yang mesti kita tempuh agar kita bisa istiqomah teman-teman adalah sering-sering berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang saleh ya, Masya Allah. Karena subhanallah, ini bisa membantu kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan bersyukurlah teman-teman kepada Allah apabila kita hari ini dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, dengan akhwat-akhwat yang salihah, yang mana subhanallah saya yakin saudara-saudara kita yang salihah itu tidak akan pernah ridho ketika kita
kita terjerembab dalam jurang maksiat. Ya Masya Allah. Mereka senantiasa mengingatkan kita dengan nasihat-nasihat terbaiknya. Mereka mengingatkan kita dengan akhirat. Mereka mengingatkan kita dengan kasih sayang Allah. Mereka mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah. Jadi teman-teman, ketika kita itu diberikan akhwat, ya teman-teman yang solihah, maka jangan pernah lepaskan tuh teman-teman yang solihah. Demi Allah, mencari teman yang solihah itu dimana hari ini tuh penuh dengan fitnah itu luar biasa sulit teman-teman. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan itu untuk teman-teman, untuk kita semua nih, maka jangan pernah kita lepaskan. Kan hal-hal yang sepele mungkin ya, namanya pertemanan, namanya persahabatan, Masya Allah ya. Terkadang kan ada konflik-konflik kecil ya, Masya Allah. Maka jangan pernah kemudian kita egois dan kita lepaskan tuh teman-teman solihah kita. Kalau misalnya teman-teman subhanallah diberikan oleh Allah rizki ya, untuk bisa berkumpul dengan orang-orang solih, dengan para ahlul Quran misalnya ya, Masya Allah. Maka pepet terus ya. Jangan pernah tinggalkan halaqah-halaqul ilm. Jangan pernah tinggalkan orang-orang solih. Jangan pernah tinggalkan kita bergaul dengan orang-orang solih. Karena mereka subhanallah atas pertolongan Allah bisa membantu kita meneguhkan kembali ketika kita sudah atau ketika kita sedang futur. Ya, subhanallah teman-teman, Masya Allah ya. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka itu subhanallah seringkali mereka berkumpul kemudian di antara mereka saling mengingatkan ya akhirat, di antara mereka saling mengingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya Masya Allah. Dan subhanallah ini merupakan jalan yang bisa kita tempuh teman-teman. Dan bersyukurlah kepada Allah manakala kita hidup di sebuah lingkungan ya yang sangat-sangat kondusif ya Masya Allah. Di situ banyak para ahlul ilm, di situ banyak sekali ilmu ya Masya Allah. Maka jangan sampai kita ketika Allah berikan lingkungan demikian kita nggak mau terjun. Misalnya begini, subhanallah ya, ada kalanya kita itu kurang bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kecuali nikmat itu sudah hilang dari kita. Misalnya teman-teman diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di kota Mekkah atau kota Madinah atau di kota-kota yang di situ banyak para ulama ya. Maka kesempatan itu jadikan oleh teman-teman, jangan sampai hidup di sana hanya untuk makan dan minum ya. Tapi jadikan kesempatan itu untuk banyak-banyak duduk di majlis para ulama. Masya Allah. Karena saya pernah melihat ya orang-orang Indonesia yang ada di kota Madinah ya Masya Allah dan di kota Mekkah. Mereka tidak menggunakan kesempatan terbaik ya yang Allah telah berikan kenikmatan itu ya. Dan kita pastinya pengen sekali untuk tinggal di sana, untuk banyak duduk di majlis ilmu. Yang mereka gunakan hanya untuk mengejar dunia dan dunia yang gak pernah habis. Ya Masya Allah. Subhanallah teman-teman. Atau misalnya jangan jauh-jauh lah. Misalnya kita yang saat ini nih hidup di kota Yogyakarta. Masya Allah. Subhanallah. Banyak sekali orang-orang di luar sana ya teman-teman. Saya tuh banyak mendapatkan curhatan yang berada di luar Yogyakarta tuh pengen tinggal di Yogyakarta. Di antara alasannya ketika saya bertanya kenapa engkau pengen tinggal di Yogyakarta, mereka mengatakan di Jogja itu subhanallah banyak sekali majlis-majlis ilmu ya yang offline, di mana-mana kita mau nuntut ilmu kapan aja di siang hari itu ada katanya mereka. Masya Allah. Dan di Yogyakarta itu kondusif ya lingkungannya, mau kita tinggal di lingkungan yang apa itu bisa kita pilih katanya ya Masya Allah. Nah kita ini warga Yogyakarta, jangan sampai ketika Allah sudah berikan kita kesempatan untuk tinggal di Yogyakarta kemudian kita sia-siakan. Masya Allah. Cari majlis ilmu, cari orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Kita terus ya, kita bergaul dengan mereka. Karena itu di antara jalan yang mesti kita tempuh agar kita bisa istiqomah di jalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridhoi. Ya Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah teman-teman, ini merupakan sebuah nikmat yang mesti kita syukuri dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk terus memperbaiki kehidupan kita, untuk terus memperbaiki kekurangan kita. Ya subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik, petunjuk agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, setelah kita berkumpul dan bergaul dengan orang-orang salih, mencintai mereka karena Allah, ya Masya Allah, kita juga bisa di antara jalan yang mesti kita tempuh adalah membaca kembali kisah-kisah ya perjalanan hidup Rasulullah SAW, membaca kembali kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, membaca kembali kisah-kisah para ulama, subhanallah, dan kita bisa mengambil teladan dari mereka, Masya Allah. Karena sesungguhnya Masya Allah dalam semua kisah ya yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim, itu di antara tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan hati kita. Masya Allah, Masya Allah.
Jadi luar biasa ya kisah-kisah ini, karena subhanallah dengan kisah kita bisa untuk mengambil teladan-teladan yang baik ya Masya Allah. Untuk kita para muslimah juga bisa kita membaca kisah-kisah para sahabiyah, ya kisah-kisah ibunda para ulama misalnya. Subhanallah, bagaimana mereka itu menjadi orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah itu prioritas utama bagi mereka. Masya Allah, menjadikan muraqabatullah, pengawasan Allah itu adalah yang utama bagi mereka ya Masya Allah. Dan ini merupakan semangat tersendiri ya bagi kita untuk kita bisa senantiasa termotivasi ketika kita membaca kisah-kisah yang menakjubkan dari kehidupan mereka ya Masya Allah, Masya Allah. Dan subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang bisa membantu kita agar kita bisa istiqomah ya teman-teman, Masya Allah. Setelah kita belajar kemudian memohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkannya ya, maka katakanlah bahwasanya seluruh amalan nih yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu majlis ilmu, baik itu berkumpul dengan orang-orang solih, baik itu kita mentadabburi Al-Quran, itu semuanya tidaklah terjadi kecuali atas pertolongan Allah. Ya subhanallah. Jadi nggak ada rasa sombong dalam diri kita. Demi Allah teman-teman, kita bisa berwudu ya, itu adalah pertolongan dari Allah. Kita nggak bisa berwudu kecuali pertolongan dari Allah. Kita nggak bisa sholat subuh, dibangunkan ya, bangun sendiri itu nggak bisa kecuali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa masuk ke dalam Zoom untuk bermajlis ilmu kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menyandarkan semuanya hanyalah atas pertolongan Allah, maka kita benar-benar memperbanyak doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Karena kita tahu kita nggak bisa melakukan amal solih, kita nggak bisa meniti jalan yang lurus kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya masih ingat betul apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, kata beliau, ada perbedaan antara orang-orang yang dia ketika berwudu ya, dia mengatakan saya berwudu biasa saja, dengan dia mengatakan saya berwudu itu atas pertolongan Allah, maka pahala yang akan didapatkan lebih banyak kepada orang-orang yang dia mengatakan bahwasanya tidaklah saya berwudu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kembali kepada diri kita masing-masing bahwasanya kita itu adalah hamba Allah yang sangat lemah ya, maka banyak-banyak memohon kepada Allah pertolongan ya, banyak-banyak mengatakan la haula wala quwata illa billah ya Masya Allah. Dan yang pasti teman-teman, Masya Allah, berapapun banyak amal solih yang kita lakukan ya, kita tidak akan bisa memasuki surga Allah kecuali kita memasuki surga Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu sangat-sangat mahal ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak bisa membeli surganya Allah. Kita masuk surganya Allah dengan amal solih dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir yang bisa kita lakukan teman-teman adalah banyak-banyak memohon kepada Allah agar diteguhkan, agar dijauhkan dari syubhat yang menyesatkan. Nah ini juga penting nih. Kita tuh benar-benar minta kepada Allah ya teman-teman. Ya Allah, di hari yang saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan syubhat ya, penuh dengan syahwat yang menggelincirkan ya Masya Allah. Kita benar-benar memohon kepada Allah agar dijauhkan dari itu semuanya. Bisa teman-teman berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah iman itu hiasan di hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami itu membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Dan wahai Rabbku, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau beri petunjuk ya Masya Allah. Ini doa yang subhanallah luar biasa ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya dijadikan orang-orang yang bisa berpegang teguh ya dalam agama ini di zaman yang penuh dengan fitnah dan syubhat. Barakallahu fikunna jami'an. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pastinya jika ada kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekurangan datang dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.